Kak. Iya, silakan masuk. Selamat pagi, silakan duduk, Dek. Kalian mau mengurus pendaftaran nikah ya? Iya Bu, kami ingin mengurus semua syarat-syaratnya. Ini Bu, berkas-berkasnya. Baik, saya periksa dulu ya. Baik, KTP, kakak, dan surat rekomendasi sudah lengkap ya. Tapi setelah dari sini kalian wajib pemeriksaan screening pranikah di puskesmas ya. Termasuk pemeriksaan cek darah juga ya Kak? Betul Dek, pemeriksaan itu merujuk pada Permenkes nomor 12 tahun 2020. Di sana kalian akan mendapatkan KIE, konseling, cek anemia, status imunisasi, dan pemeriksaan kesehatan sebelum berkeluarga. Bu, kalau ada masalah kesehatan, apakah bisa menunda pernikahan? Tidak Dek, pemeriksaan ini bukan untuk melarang, tapi untuk membangun keluarga yang sehat. Silakan datang ke puskesmas untuk melakukan screening pranikah dan jangan lupa bawa suratnya ya Dek. Baik Bu. Selamat pagi Pak, Ibu. Pagi Kak. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu? Kami chatting yang dirujuk dari KUA Kak. Silakan duduk dulu Ibu, Pak. Sebelumnya Ibu Bapak ada membawa surat rujukan screening pernikah dari KUA? Ada Kak. Ambilkan Dek. Baik, kita isi formulir dulu ya. Nanti Ibu Bapak akan dapat konseling dan KIE dari Bidan Anggi. Baik, pendaftaran sudah selesai. Mari saya antarkan ke ruangan Bu Bidan Anggi. Permisi Bu. Masuk. Silakan duduk Ibu Bapak. Permisi Bu. Ini chatting dari KUA yang ingin mendapatkan konseling pernikah dari Ibu. Terima kasih ya Ibu. Oke, sebelumnya benar ini atas nama Bapak Ahmad dan Ibu Aisyah. Benar Bu. Saya akan memberikan konseling KY pranikah kepada calon pengantin. Di sini kita akan sama-sama membahas mengenai kesehatan reproduksi, kesehatan ibu dan bapaknya. Sebelumnya Bapak Ibu mengganti pakaian dalam sehari berapa kali? 2 kali sehari Bu. Sudah lumayan bagus ya Bu, karena maksimalnya mengganti pakaian dalam itu 2-3 kali dengan menggunakan bahan yang menyerap. Yang kedua, pencegahan anemia. Nanti ibunya akan saya berikan tablet tambah darah ya Ibu. Kemudian ada kesiapan mental menghadapi perannya yang baru, misalnya dari ibunya yang gadis menuju menjadi perannya menjadi seorang ibu, bapaknya yang lajang yang akan nanti bertanggung jawab nanti kepada istri, anak dan keluarganya. Kemudian ada perencanaan kehamilan juga, ini penting Ibu. Misalnya dari jarak anak pertama dan anak kedua, ini juga harus kita komunikasikan, konselingkan ya Ibu. Minimalnya itu jaraknya 2 tahun. Kemudian kebutuhan nutrisinya Ibu harus terpenuhi, ibunya harus sehat, gizinya harus cukup supaya anaknya yang dikandung nanti juga sehat, cukup mendapatkan nutrisi dari ibunya. Dan yang terakhir ada gaya hidup sehat berpasangan. Nanti kita akan sama-sama bahas ya Ibu, Bapak. Ya. Baik, saya lakukan wawancara anamnesa dulu ya Ibu kepada ibunya ya Pak. Nama ibunya tadi Ibu Aisyah. Umurnya Ibu 23 tahun Bu. 23 tahun, perempuan. Mengenai riwayat kesehatan sekarang, apakah Ibu ada keluhan Ibu? Sejauh ini saya merasa baik-baik saja Bu, tidak pernah pusing ataupun lemas. Apakah menstruasi Ibu lancar tiap bulannya? Lancar Bu per bulannya. Bulan ini Ibu sudah menstruasi Bu? Belum Bu. Kalau boleh tahu, HPHT atau haid pertama hari terakhir Ibu bulan kemarin, Ibu masih ingat? Saya tidak memperhatikan Bu. Baik, di sini saya akan menjelaskan HPHT-nya ya Ibu, perumpamannya. Misalnya di tanggal 1 Ibu menstruasi, kemungkinan haid terakhir
menstruasi ya Ibu. Disinilah masa ovulasi atau masa sublusi Ibu. Disinilah Bapak Ibu dianjurkan untuk berhubungan seksual atau hubungan badan kalau ingin mempunyai anak secepatnya atau keturunannya. Kalau misalnya di tanggal 14 ini tidak terjadi pembuahan fertilisasi, nah di kemungkinan di tanggal 29 di sini Ibu nanti akan mengalami menstruasi berikutnya. Karena siklus yang normal itu 28 hari dengan lama perdarahan 7 hari tadinya kan Ibu? Ibu sudah mengerti Ibu? Sudah Bu. Masuk sebelumnya, apakah Ibu pernah mengidap penyakit? Waktu SMA saya pernah mengalami anemia Bu. Oh ya Ibu, ini perlu kita waspadai Ibu karena kita di sini ingin mempersiapkan kehamilan yang sehat. Sebelumnya, apakah keluarga Ibu ada penyakit keturunan Ibu, misalnya seperti diabetes atau hipertensi Ibu? Tidak Bu. Tidak ada. Ibu Aisyah, tadi kamu bilang kamu memiliki riwayat penyakit anemia waktu SMA. Apakah kamu sekarang masih sering merasakan pusing atau lemas dan tampak pucat? Dulu iya Bu, tapi sekarang sudah mendingan. Gitu ya, baik. Nanti kita akan lakukan screening HB ya, karena anemia sebelum hamil ini sangat berisiko nantinya kepada anak kita dengan bayi lahir rendah, prematur, kelelahan ekstrim saat hamil, atau risiko perdarahan persalinan yang meningkat. Oleh karena itu, wajibnya wanita memiliki idealnya HB lebih dari 12 gram per desiliter sebelum menikah. Tapi tenang saja, nanti saya akan atur polanya bagaimana kamu bisa memiliki HB yang normal. Ahmad, berat badanmu diformulir di bawah 50 kg. Apakah kamu sering makan tidak tepat waktu? Iya Bu, saya sering telat sarapan karena kerja pagi. Ini perlu diperbaiki ya, karena berat badan yang terlalu rendah bisa menyebabkan badan kamu mudah lelah, imun kamu cepat menurun, produksi sperma yang kurang optimal, atau bahkan risiko mah. Nah, perencanaan keluarga membutuhkan kondisi yang sehat dan stabil ya Ahmad. Iya Bu, saya ingin memperbaiki itu. Bu, kalau saya masih beresiko anemia, apakah boleh cepat hamil setelah nikah? Kamu boleh hamil, tapi akan diarahkan untuk hamil pada kondisi yang paling optimal. Karena calon ibu harus dalam kondisi yang sehat dan memiliki gizi yang cukup. Jika nanti HB kamu rendah, saya akan tetap memberikan kamu tablet tambah darah dan kamu wajib minum tablet tambah darah perharinya untuk menormalisasikan kembali HB kamu. Selesai dari sini, kalian juga akan mendapatkan konseling gizi juga dari para ahli gizi ya. Ya, jadi pemeriksaan ini bertujuan untuk mempersiapkan kondisi kami agar tetap sehat sebelum dan sesudah menikah ya Bu? Nah betul, inilah tujuan utama dari pemeriksaan cutting yang sudah diatur oleh Kemenkes agar kedua pasangan ini mampu dan siap menjadi orang tua yang sehat, baik itu secara fisik maupun mental. Ibu, Pak, baru saja melakukan konseling ya. Iya Bu. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan fisik dulu ya. Iya Bu. Ibu silakan berbaring ya, atur posisinya dengan senyaman mungkin. Iya Bu. Permisi ya Ibu, saya periksa tekanan darah Ibu dulu. Iya Bu. Udah. Tekanan darah Ibu 120/80 ya. Iya Bu. Permisi ya Pak, saya periksa nadinya dulu. Iya Bu.
Jadi Bapak 80 kali per menit itu masih normal ya? Iya, Bu. Permisi ya Ibu. Iya, Bu. Ibu bisa bantu tangannya dibuat seperti ini ya. Suhu Ibu 36,5 derajat Celcius ya. Pernapasan Ibu 20 kali per menit. Itu masih normal ya Ibu? Iya, Bu. Betul ini dengan Pak Ahmad dan Bu Aisyah? Betul, Bu. Baik, saya sudah melihat hasil pemeriksaan kalian. Di sini kita akan membahas tentang gizi seimbang pranikah supaya tubuh siap untuk fungsi reproduksi dan kehamilan. Aisyah, HB kamu memang sedikit rendah, tapi tidak perlu khawatir. Di sini kamu perlu meningkatkan konsumsi makanan tinggi zat besi seperti hati ayam, daging sapi, telur, bayam, dan daun katu. Agar penyerapan zat besi optimal, kombinasikan dengan konsumsi makanan tinggi vitamin C seperti jeruk, jambu, tomat, atau pepaya. Baik, Bu. Apakah saya masih bisa hamil, Bu? Tentu saja, Bu. Di sini kita hanya mengoptimalkan tubuh ibu supaya lebih sehat. Selain zat besi, calon ibu perlu mengkonsumsi kesampolan, yaitu dari sayur-sayuran hijau, kacang-kacangan, dan alpukat. Itu sangat penting untuk mencegah cacat saluran tabung pada janin. Dan ibu juga perlu tahu, kalsium juga penting untuk membantu kekuatan tulang dan keseimbangan hormon. Dan ibu jangan lupa mengkonsumsi tablet tambah darah 1 tablet dalam sehari ya. Baik, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Iya, sama-sama. Untuk Pak Ahmad, kita perlu menaikkan berat badan secara sehat. Hal yang wajib dilakukan untuk memperkuat kesuburan pria, makan juga ikan laut, telur, susu, dan kacang-kacangan. Ini kaya akan protein, lemak baik, dan vitamin D yang mendukung hormon pria. Bu, kalau saya tidak biasa sarapan pagi, bagaimana, Bu? Mulai dari yang ringan-ringan saja seperti pisang dan susu. Jika sudah terbiasa, baru naik ke yang lebih padat. Baik, Bu. Saya usahakan, Bu. Secara umum, pola makan kalian sebaiknya seperti ini: setengah piring sayur dan buah, 1/4 karbohidrat, 1/4 protein, ditambah 8 gelas dan 30 menit aktivitas fisik. Jika kalian melakukan ini 1-3 bulan, tubuh kalian akan siap menjalani kehamilan yang lebih sehat. Baik, itu saja sampai hari ini. Semoga persiapan lancar sampai hari H. Terima kasih banyak ya, Bu. Ini, Bu, hasil pemeriksaan dari puskesmas. Baik, saya periksa dulu ya. Setelah saya periksa, ternyata berkasnya sudah mencukupi persyaratan. Sekarang kalian tinggal menentukan tanggal akadnya saja. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan yang terpenting menjadi keluarga yang sehat. Amin. Terima kasih atas doanya ya, Bu. Sama-sama, Dek. Ayo teman-teman kita lakukan tepuk sakinah. Berpasangan, berpasangan dan di bawah dan di bawah dan di bawah. Stabil kita saling hormat, saling jaga, saling ridho.